review pembelajaran di kelas sebagai tugas PKDP PTP UI Wali Songo Semarang tahun 2025. Selamat menyaksikan. Zakat itu merupakan ibadah pokok ya. Zakat ini merupakan infak dengan sedekah. Kalau infak sedekah itu ya tadi berkaitan dengan konsep zakat. Kalau zakat itu ada batasannya, kalau infak sedekah itu bebas. Mau diberikan kapan saja, mau diberikan dengan orang siapa saja, itu bebas. Jadi banyak nanti saling berkaitan. Dimensi sosial, dimensi spiritual, dan dimensi ekonomi. Dimensi spiritual ya kita tahu kalau zakat itu tadi diwajibkan ya, maka ada banyak termasuk dalam salah satu rukun Islam ya, ada zakat jadi diwajibkan mau nggak mau ya harus gitu ya. Lalu kalau dimensi sosialnya adalah dimensi sosial dan ekonomi itu untuk berkaitan langsung dengan sosial dan ekonomi seseorang. Jadi ada lagi orang yang kayak semakin kaya ya, yang semakin miskin ya. Jadi mereka ada kesaringan antara mana yang mampu dan mana yang tidak. Jadi Islam itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna الفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل Untuk ayat yang berikutnya surat At-Taubah ayat 103 ini ya, ini berbicara berkaitan tentang urgensi zakat. Nama zakat itu sangat dianjurkan dalam agama Islam gitu ya, karena dalamnya mengandung banyak sekali kemanfaatan. Zakat itu jadi kenapa zakat itu sangat penting ya? Yang pertama karena harta yang berkah. Jadi dalam ketika zakat harta itu dizakatkan, maka harta itu akan semakin berkah. Jadi konsep hitungan ekonomi Allah dengan ekonomi manusia itu beda. Kalau ekonomi manusia kan semakin dibawah semakin berkurang gitu ya. Tapi kalau konsep zakat itu berbeda. Jadi ada konsep keberkahannya di situ. Jadi hartanya itu benar-benar melimpul di orang tersebut. Gak bisa ini harta orang lain ya, kita masih utang gitu terus dimasukkan konsep zakat, tidak bisa. Dimasukkan dalam perhitungan zakat tidak bisa. Jadi benar-benar harta itu ada di tangan kita dan milik kita. Itu milik kita. Terus cukup 1 tahun. 1 tahunnya di sini adalah putaran 1 tahun ujian. Jadi misalkan sudah bulan Ramadan, terus baru putaran 1 Ramadan, maka 1 tahun lagi ya Ramadan berikutnya, maka dia bagi-bagikan keluarga zakat. Silakan bisa diposisikan. Berarti satu lagi sebelah sini Mbak. Satu lagi pertanyaan yang sama ya, mana menentukan mana yang termasuk kategori harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dengan mana yang tidak termasuk dalam kategori yang tidak diwajibkan zakatnya. Silakan. Itu pilihannya dari sebelah kanan ya. Oh, kayak yang tidak diwakafkan ini. Aset yang tidak diwakafkan itu masuk. Kelompok yang mau menjawab silakan, mungkin kelompok yang kedua. Ya, silakan. Lalu yang tidak wajib zakat ini harta yang diwakafkan. Lalu yang kedua harta hilang. Yang ketiga mobil pribadi dan yang keempat uang pribadi. Oke.
lebih lagi itu kalian bisa lihat di video bahan ajaran yang sudah saya buat ya, nanti bisa dicek di YouTube itu bisa di situ. Nah untuk pertemuan hari ini berarti tadi kita harus sudah mengetahui ya apa saja kata-kata yang wajib untuk dizakatkan, mana yang wajib mana yang tidak, yang masuk kategori zakat atau tidak, yang sudah tahu dasar hukumnya juga ya, hukum bahasan berikutnya